Selamat berjumpa kembali, selamat berhari Minggu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia, Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Dan berjumpa kembali pada hari Minggu biasa ke-32 tahun C, Minggu 6 November 2022, saya mengajak kita sekalian merenungkan hari ini, saudari-saudara. Kutipan Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berada pada bulan November, bulan yang dikhususkan untuk mendoakan arwah orang beriman. Dan pada hari Minggu ini, salah satu hari Minggu pada bulan November, firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan, untuk memahami tentang misteri kehidupan. Yang itu pasti berkaitan dengan kematian. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salah satu hal yang mana orang dari zaman dulu sudah berspekulasi sampai saat ini adalah bagaimana dengan nasib manusia sesudah kematian. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah benar ada hidup setelah mati? Kalau ada kehidupan setelah mati, seperti apakah kehidupan baru, hidup setelah mati itu? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dicari jawabannya, seringkali direnungkan, direfleksikan, sehingga hidup dijalani dengan penuh makna. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pada zaman Yesus hidup di dunia ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, orang-orang sejamannya juga percaya pada kehidupan di alam baka, hidup setelah mati. Mereka percaya, tetapi ada sekelompok orang, sekelompok kaum, yaitu kaum Saduki, yang tidak percaya adanya hidup setelah mati. Bagi mereka hidup hanya di dunia ini. Titik, tidak lebih.
Bagi mereka hidup setelah mati itu ibarat impian kosong, itu ibarat dongeng saja. Untuk menertawakan masalah itulah mereka kemudian melampirkan contoh kasus wanita yang menikah sampai 7 kali. Yang mana semua suaminya yang bersaudara itu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu mereka berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan, sesudah mati nanti, pada masa kebangkitan, siapa yang berhak menjadi istri dari wanita ini? Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menanggapi argumen mereka dengan jujur dan tulus. Yesus menegaskan bahwa kehidupan setelah kematian, kehidupan di seberang itu ada karena menyangkut perjanjian Allah sendiri. Allah orang-orang hidup. Diwartakan dalam Injil tadi di bagian akhir khususnya. Allah tidak akan berjanji kalau tidak ada masa yang akan datang. Kalau tidak ada hidup setelah kehidupan di dunia ini. Kalau tidak ada hidup setelah kematian raga, kematian tubuh, kematian jasmani. Saudari-saudara, tentang kehidupan di seberang itu seperti apa? Hidup sesudah hidup di dunia ini seperti apa? Tidak perlu diperbandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Secara singkat, Yesus mengatakan manusia akan menjadi putra-putri kebangkitan. Sekali lagi, setelah hidup di dunia ini atau setelah mati, manusia akan menjadi putra-putri kebangkitan. Mereka hidup seperti malaikat, dikatakan demikian. Kalau hidup sesudah hidup di dunia ini, kalau hidup sesudah mati, sama saja dengan kehidupan di dunia ini, lalu untuk apa harus berpindah ke alam baka? Untuk apa harus mati? Kalau sama saja. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam jawabannya, Yesus mau katakan bahwa perkawinan memang sesuatu yang baik pada masa kini. Pada saat kita hidup di dunia ini. Namun di masa sesudah kematian, tidak ada lagi kawin, tidak ada lagi dikawinkan. Inilah perbedaan hidup setelah kematian. Di dunia ini, manusia hidup dengan kawin dan dikawinkan. Tetapi pada masa kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan. Sebuah misteri sudah disingkapkan untuk kita. Yaitu mengenai hidup setelah mati, tidak kawin, tidak dikawinkan. Maka keturunan tidak diperlukan. Keturunan tidak diperlukan karena orang hidup kekal, hidup abadi. Anak-anak kebangkitan adalah anak-anak Allah yang ambil bagian dalam kehidupan ilahi, hidup abadi itu. Sebetulnya gampangnya begini, saudari-saudara. Mudah dimengerti kalau kita mengikuti logika atau cara berpikir berikut ini. Kalau ditanya, untuk apa menikah, untuk apa kawin, biasanya kita dengan mudah menjawab untuk melanjutkan keturunan, untuk mendapatkan keturunan, supaya garis keturunan tetap lestari, supaya garis marga tetap ada, supaya manusia tetap ada. Maka perlu kawin dan dikawinkan. Di balik keyakinan ini, saudari-saudara, ada sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Sekali lagi, ada sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa manusia tidak akan mati. Maaf, maksud saya ada keyakinan
atau kepastian yang tidak terbantahkan, fakta yang tidak terbantahkan bahwa manusia akan mati. Manusia pasti mati. Karena itu perlu kawin untuk melanjutkan keturunan, untuk melestarikan generasi manusia. Kalau itu alasannya, maka ketika manusia itu hidup selama-lamanya, hidup abadi, tidak pakai mati, maka logikanya adalah tidak perlu kawin lagi. Tidak perlu dikawinkan lagi. Ini sesuatu yang logis, masuk akal. Maka benarlah yang dikatakan Yesus bahwa mereka yang bangkit tidak kawin dan dikawinkan. Mereka adalah putra-putri kebangkitan. Mereka hidup seperti malaikat. Ingat, tidak ada malaikat yang kawin. Karena mereka hidup abadi bersama Bapa, bersama keluarga Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Satu poin lain yang kiranya perlu kita renungkan pada kesempatan ini juga adalah mengenai kematian. Mengapa manusia mati? Karena dosa. Demikianlah jawaban yang paling tepat. Kata Rasul Paulus, upah dosa adalah maut. Maut itu ya mati. Di balik penegasan Yesus mengutip Taurat Musa bahwa Allah adalah Allah orang hidup. Di hadapan Allah semua orang hidup, ingin mengatakan atau ingin menyatakan bahwa sudah sejak semula Allah merencanakan pengembalian hidup kekal kepada manusia yang hilang karena dosa Adam dan Hawa. Dosa manusia pertama. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan. Hidup kekal itu, atau hidup abadi itu diperoleh dengan cuma-cuma sebagai anugerah, sebagai pahala Kristus. Tetapi perlu diusahakan, perlu dihidupi, perlu diaktualisasikan terus-menerus. Diperjuangkan sepanjang hidup yang sifatnya sementara di dunia ini. Karena itulah Paulus meneguhkan jemaat di Tesalonika dengan mengatakan, saudara-saudari, dalam kasih karunia Tuhan Yesus dan Allah, Bapa kita telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi, serta pengharapan yang baik kepada kita. Semoga Ia menghibur dan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Maka saudari-saudaraku, menjadi penting bagi kita bukan bertanya bagaimana bentuk hidup sesudah hidup di dunia ini. Bagaimana bentuk hidup sesudah mati. Tetapi bagaimana saya, bagaimana saudara, bagaimana Anda memastikan bahwa melalui karya, melalui tutur kata, melalui hidup kita selama di dunia ini, kita bisa memastikan bahwa saya pun masuk dalam kategori putra-putri kebangkitan. Sekali lagi menjadi penting untuk kita bukan untuk bertanya bagaimana hidup sesudah mati itu. Apakah perlu kawin dan dikawinkan lagi nanti? Tidak perlu. Yang perlu bagi kita adalah memastikan bahwa melalui tutur kata, melalui karya, melalui kesaksian hidup kita, kita memastikan bahwa kita juga menjadi putra-putri kebangkitan. Saudari-saudara, tidak perlu takut mati. Karena takut atau tidak takut, kita pasti mati. Yang perlu adalah bagaimana memaknai hidup selama di dunia ini, supaya nanti setelah mati, kita pun menjadi putra-putri kebangkitan. Itu yang lebih utama. Itu yang utama. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin.
Allah Bapa yang penuh kasih, Bapa dari semua orang yang hidup, baik di dunia ini maupun dalam hidup yang akan datang. Kami percaya Engkau Allah orang hidup. Dan kami percaya juga bahwa kami akan hidup abadi setelah kami menyelesaikan seluruh ziarah hidup di dunia ini. Kuatkan kami agar seluruh hidup kami selama di dunia ini senantiasa menjadi kesaksian hidup yang baik, kesaksian hidup yang penuh berkat, sehingga kami boleh memastikan bahwa kami juga akan menjadi putra-putri kebangkitan yang hidup seperti malaikat. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.